Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di hari ini kami dari Podcast Sekawan bisa menjumpai para pemirsa masyarakat Kepulauan Riau yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Podcast Sekawan pada hari ini akan menghadirkan dua narasumber. Ada dua narasumber yang ganteng ya. Ada pertama narasumbernya Pak Hanafi Ekra, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan narasumber kedua kita ada Pak Herman Muiz, SH. Beliau adalah Kasubag Kepegawaian dan Humas, dan juga adalah aktor perubahan karena sedang mengikuti diklat PIM 4 di Pemprov Kepulauan Riau. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan segera berbincang nih dengan dua narasumber. Assalamualaikum Pak Hanafi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sumutasihu. Alhamdulillah. Puasa itu menyehatkan. Pak Herman, Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah, Bulan puasa yang berkah. Meskipun bulan puasa tapi tetap fit ya dalam kegiatan apapun. Nah, di hari ini kita akan mengulas tentang podcast kita ini. Podcast kita namanya Sekawan ya, seputar kegiatan Dewan. Ini merupakan satu inovasi dalam pelayanan kehumasan dari Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau kepada anggota DPRD. Karena memang sifatnya di Sekawan ini adalah fasilitasi. Kita akan bertanya dulu nih pertama kali kepada Pak Herman. Siap. Pak Herman ini beliau sedang mengikuti diklat PIM 4 dan sebagai aktor perubahan harus punya inovasi ya Pak ya. Jadi PKP. Apa itu Pak? Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Judulnya pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, salah satunya menjadi aktor perubahan tadi ya. Nah, ini inovasinya sepertinya tentang bagaimana meningkatkan pelayanan kehumasan kepada anggota dewan. Jadi kita melayani internal ya kepada anggota dewan. Anggota dewan dia juga melayani masyarakat ya. Jadi tugas Sekwan itu tidak sampai ke masyarakat ya, hanya kepada anggota dewan. Nah, bisa nggak Bapak Herman jelaskan apa sih sebenarnya Sekawan itu, podcast Sekawan ini, dan apa gitu kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai gitu daripada inovasi yang Bapak buat di aksi perubahan ini. Silakan Pak Herman. Makasih pada Bu Ica. Makasih Pak Hanafi Ekra telah hadir di podcast Kawan. Beliau ini sangat sibuk nih keliling, tapi beliau sempatkan karena ini juga bulan puasa, jadi kesempatan beliau untuk hadir ya, dakwah keliling dan juga hadir di tempat kita. Penuh banget ini jadwal Pak Hanafi ini, luar biasa. Oke, makasih Kak Ica. Jadi kita ada podcast Sekawan ini seputar kegiatan Dewan, sangat bagus sekali. Dan sebenarnya salah satu upaya kita untuk peningkatan pelayanan kehumasan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD. Nah, sering sekali pimpinan kita sampaikan Pak Sekwan bahwa kita ada karena beliau ada. Ya. Sekretariat DPRD ada karena anggota DPRD yang ada. Ya. Nah, secara tanggung jawab juga tugas dan fungsi kita bertanggung jawab secara operasional pada pimpinan, tetapi bertanggung jawab secara administrasi kepada gubernur melalui Sekretariat DPRD. Ya. Nah, saya sebenarnya sambil mengikuti di ujung PKP, ya, PKP 11 nih angkatan kami nih Bu. Tapi PKP 11 itu ya namanya pelatihan kepemimpinan pengawas, dulu namanya PIM 4. Nah, saya tertarik mengangkat sebenarnya kenapa harus ada peningkatan atau optimalisasi terhadap pelayanan terhadap anggota DPRD itu, karena menurut kami beliau punya hak-hak itu semua, hak protokol, hak keuangan, hak untuk dipublikasikan, hak untuk mempublikasikan segala kegiatan beliau yang tersebar di alat kelengkapan Dewan. Misalnya Pak Hanafi, beliau juga selain ketua fraksi, beliau juga duduk di komisi alat kelengkapan, yaitu di Komisi 4 di bagian Kesra ya, Kesejahteraan Rakyat, membawahi beberapa OPD. Nah, beliau pasti akan sangat padat nih kegiatan-kegiatan beliau, turun bersama OPD ke masyarakat, dan perlu masyarakat tahu apa yang beliau perbuat, apa yang oleh alat kelengkapan perbuat gitu kan. Tugas dan fungsinya apa? Selain ada 3 itu ya yang melekat, itu adalah legislasi, ada budgeting, kemudian yang adalah pengawasan ya.
Nah, itu semua unsur itu menjadi satu ketika masuk di alat kelengkapan dewan. Jadi intinya podcast yang inovasi Bapak ini Ya. biar masyarakat tahu ya. Masyarakat tahu kita sebagai Mungkin jembatan ini. masyarakat dapilnya Pak Hanapi ini, dapil Bintan dan Lingga tahu Pak Hanapi di Bintan Lingga. Bintan Tapi dan- yang lain tidak tahu gitu. Pak Iya. Hanapi itu anggota dewan. Anggota Nah, dewan. dengan kita melakukan optimalisasi pelayanan kehumasan, masyarakat tahu dan lebih detailnya tahu anggota dewan ternyata berbuat banyak gitu untuk Berbuat masyarakat banyak, Kepri. Oke, Nah. saya ingin ke Pak Hanapi. Pak Hanapi, bagaimana tanggapan Pak Hanapi nih sebagai anggota dewan? Pak Herman melakukan satu inovasi peningkatan pelayanan ya atau optimalisasi pelayanan kehumasan melalui salah satu nih ya podcast. Ya ada lagi nih banyak nih Pak inovasinya. Salah satu adalah podcast yang hari ini Ya. kita sedang lakukan. Silakan Bapak. Alhamdulillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita tidak boleh jumut ya, dan harus membuat inovasi-inovasi. Apalagi di zaman serba online, serba IT, maka Serba kebaikan digital, Pak, ya, serba sekarang. digital 4.0. Nah, Iya, 4.0. 4.0. Kadang-kadang kebaikan yang tersembunyi, walaupun telah melakukan banyak kebaikan, Tidak tapi terlihat. tersembunyi, masyarakat tidak Tidak paham tahu. dan tidak dapat mencontoh kebaikan-kebaikan Iya. itu. Apalagi orang politik, dia tergantung persepsi yang ada di kepala masyarakat. Maka perlulah inovasi penyebaran berita-berita baik ini, salah satunya lewat podcast. Alhamdulillah. Saya menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan ini terus dikembangkan, terus melakukan inovasi yang tak pernah berhenti, Ya, insya Allah. ya, siap. Terima kasih Pak Hanapi. Sebelum nanti ke Pak Hanapi nih, sebenarnya kita punya tema hari ini. Jadi iya. setiap podcast itu Pak Hanapi, Pak Herman kita punya tema. Nah, tema hari ini karena ini bulan Ramadan, Iya. maka tema kita bulan Ramadan mendekatkan silaturahmi wakil rakyat bersama masyarakat. Makanya narasumber hari ini sudah tepat. Ya. Ustadz Hanapi Ekra SAG dan beliau dari Komisi 4 ya. Sebelum nanti kita mendengarkan tadi kita akan dulu seperti apa maksud Pak Herman mengenai podcast. SAG tapi udah MAG MPD. sudah master ya? MPD, ya. Wah, luar biasa sekali. Beliau Ya, terakhir mungkin nanti ini ke Pak Herman ya. Harapan ke depan ya sebagai fasilitator daripada kegiatan dewan ini. Support tadi kan telah diberikan. Sebenarnya Pak Herman tadi sudah banyak cerita ya tadi. Sudah hanus sekali beliau ini expert gitu sebagai kasubag yang membidangi masalah kehumasan. Bagaimana support yang sudah diberikan nih, sedikit saja nih yang sudah diberikan dan akan kedepannya diharapkan bahwa memang Dewan tadi mendapatkan hak-hak mereka gitu, sebagai anggota DPRD. Silakan Iya. Pak. Jadi selain yang diatur di dalam PP 18 tahun 2017 tentang hak-hak keuangan oleh beliau, juga sangat spesifik diatur di Tatip Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 bahwa beliau memang dengan segudang tugas dan fungsi tanggung jawab beliau itu memang juga melekat hak beliau yang harus kita penuhi. Betul. Nah, kami sebagai Kasubag Humas TU Kepegawaian itu salah satunya kami ini 2 tahun terakhir kita rutin membuat peningkatan kapasitas ya melalui diklat peningkatan kehumasan nih Kepada staf ya, kepada staf ya. Nah, Staf humas. goalnya apa? Supaya beliau, teman-teman di kehumasan ini punya kapasitas, Ya. punya kemampuan untuk Berinovasi melakukan pelayanan secara optimal mungkin, kehumasannya. baik terhadap pimpinan maupun terhadap Anggota anggota DPRD. Nah, yang paling memang sih ada kesulitan juga di kita karena memang harus menjangkau 7 kabupaten kota ya. Tidak ada satu atau di antara lain yang prioritas, tapi semua harus kita jangkau. Betul. Memang daerah kita ini berbeda Pak. Kita kepulauan Pak ya. Pak Hanapi juga dapilnya satu di Bintan, dapilnya, Iya. terus nyebrang jauh ke Lingga gitu kan. Jadi memang geraknya itu sangat luas sekali. Nah, humas bisa mobile itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ke depan pasti akan itu ya Pak ya. Iya, kemudian bisa dijangkau Bu Ica, semua. Pak Hanapi itu untuk masyarakat umum ya, mungkin tidak hanya dikenal bahwa masyarakat Pak Hanapi hanya dapil Bintan Lingga. Taunya Pak Hanapi adalah anggota DPRD provinsi. Nah, jadi itu dia, milik semua. itu dia Pak Hanapi.
milik semua masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dan beliau sering mungkin mendapatkan disposisi mewakili pimpinan ketua dan tidak meskipun ada kelengkapan tidak di komisi. tidak mesti di Dapil beliau saja ya, bisa juga di Batam, bisa di Tanjung Pinang acara-acaranya. Oke, nah sekarang nih kesempatan kepada Pak Ustadz nih ya. Pak Ustadz, tentu kita tahu kegiatannya sangat padat. Saya mendengar kegiatan Pak Hanapi dari mulai subuh ya, sampai malam lagi dan subuh lagi, itu penuh. Itu tadi ada cerita beliau, ada masyarakat yang ingin seperti apa sih kegiatan anggota dewan itu. Nah, diundang ke rumah beliau gitu untuk datang. Ternyata, aduh, nggak sanggup gitu mereka. Apa nih trik tipnya Pak Hanapi sebagai anggota dewan Komisi 4 itu Pak ya? Tupoksi Bapak itu di pendidikan, Kesra dan tenaga kerja Pak ya. Tapi juga ada hal-hal lain menurut saya ini, bukan hanya di situ saja beliau anggota dewan mewakili semua kepentingan masyarakat di Kepulauan Riau. Nah, gimana Pak di bulan Ramadan ini bagaimana silaturahmi Bapak kepada masyarakat ya? Tentu menurut saya lebih banyak ya, silaturahmi lebih banyak dilakukan. Silakan Bapak ceritakan. Ya, baik, terima kasih Bu Ica, Pak Herman ya. Hidup itu kan harusnya mengalir. Saya memang mengalir ya orangnya, dari mulai saya dulu sekolah di Tanjung Pinang, kemudian tidak melanjutkan kuliah, 2 tahun saya mengalir menjadi guru honorer di Tanjung Pinang. Terus setelah itu saya memaksakan diri untuk pergi ke Pekanbaru, berkuliah sambil kerja privat, matematika, fisika, ngajar juga honor di sekolah. Terus mengalir hidup saya itu terus sampai saya mengajar di satu SMA di Komplek Altek Duri. Oh, di Riau Pak ya? Di Riau ya, 5 tahun saya jadi guru SMA. Terus saya pulang ke sini ditawarin juga ngajar di STAI sambil saya kuliah S2. Terus akhirnya jadilah saya jadi anggota DPRD hari ini. Alhamdulillah. Itu mengalir. Tahun berapa itu Bapak? Saya jadi anggota DPRD tahun 2006. Oh, sudah 3 periode ini. Bapak PAW berarti ya, 2006 ya. PAW Pak Mastur Tahir. Waktu itu pencalonan kan masih nomor urut. Ya. Nomor urut saya diminta oleh partai jadi nomor urut 1, tapi saya tolak karena Pak Mastur Tahir lebih pengalaman. Akhirnya rupanya beliau berminat jadi wakil, Pak Bupati Ansar Ahmad jadi Bupati Bintan, dan saya ketua partai waktu itu. Saya sering bersama Pak Ansar lah, bersama berdua mendorong beliau jadi Bupati Bintan ya. Alhamdulillah sekarang beliau sudah naik jadi gubernur. Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dia ingat juga nih siapa kawan awalnya. Siapa dulu ya? Mengalir hidup itu ya. Terus saya selalu memang terjun ke masyarakat. Ada pemilu maupun tidak ada pemilu. Ya. Dan saya tidak pernah menutup siapapun yang WA, yang telepon, dan nomor HP saya tidak pernah berganti. Walaupun memang itu cukup banyak loh. Menjelang Lebaran ini mungkin lebih 500 orang me-WA saya untuk minta bantu THR dan air kali. Walaupun itu barang itu belum nampak. Mungkin hari ini Pak ya? Mungkin hari ini. Ya banyak sekali yang pemilu ini. Yang saya sering cerita ke mereka bahwa untuk provinsi tidak mungkinlah dapat memenuhi itu semua, berat. Wilayahnya besar. Wilayahnya luas sekali. Berbeda mungkin dengan Dewan Kabupaten. Saya katakan. Tapi ya saya layani minimal saya balas. Insya Allah. Nah, jadi hidup itu mengalir. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya merasakan banyak sekali kawan-kawan meminta untuk saya ngisi ya. Bukan hanya di Bintan dan Lingga, termasuk di Tanjung Pinang ada beberapa tempat. Seperti semalam saya diundang ke Rumah Sakit Tanjung Pinang ke pegawainya untuk ngisi ceramah Ramadan setelah zuhur. Berapa hari lalu saya ngisi pesantren kilat di SMP 1 Tanjung Pinang. Sebelum Ramadan sampai kemarin saya ngisi juga untuk guru-guru penggerak di Tanjung Pinang. Jadi bukan hanya Bintan Lingga. Kemarin jadwal saya habis zuhur, terus menjelang berbuka, setelah Isya, kemudian jam 10 masih ngisi juga acara Itikaf Ramadan. Beliau tadarusan juga nih, Bu Ica. Jadi silaturahim itu memang diajarkan oleh agama. Ya, bahkan suatu momen penting, suatu Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat dan penduduk Madinah?
salam. Sebarkan salam. Dan ini mission. Ada turunnya mission kita dan mission semua kita harusnya bercita-cita, mari sebarkan keselamatan. Sebarkanlah kebaikan. Kebaikan. Nah, sebarkan, kita nih menyelamatkan jiwa manusia, menyelamatkan harta manusia. Jangan sampai harta itu diambil dengan cara-cara yang nggak benar. Menyelamatkan keturunan manusia, menyelamatkan akal manusia, dan menyelamatkan agama manusia. Ini sebarkan keselamatan. Ya. Afsus salam. Kemudian yang kedua adalah wa'atimu ta'am, kata Rasulullah. Perbaiki ekonomi. Ini PR berat kita nih di pemerintahan, di Betul. anggota dewan. Bagaimana kita berpikir secara pelan-pelan masyarakat sejahtera Ya. dari sangat miskin menjadi miskin, berubah lah. Naik tingkat sedikit, naik ya. tingkat. Nah, kita tahu masih ada daerah kita masih kemiskinan ekstrim. Ekstrim, Pak. Daerah Nah, mana ini- itu, Pak? Itu daerah dapil kita. Dapil kita Lingga sana ada, Pak, ya? Itu kemiskinan ekstrim. Nah, ini berat, ini tugas yang cukup berat ya. Bagaimana masyarakat punya penghasilan yang rutin dengan hasil tangkapan ikan mereka. Ya. Nah, ini PR kedua, wa'atimu ta'am, berikan makanan. Ini makna besarnya bukan hanya beri makanan, Secara ngajak fisik makan gitu. orang terus, tapi Iya. perbaiki ekonomi mereka. Iya. Kemudian wasilul arham, sambungkan terus silaturahim, mau kepada mukmin, muslim, dan kepada semua manusia, bukan hanya kepada hanya bersilaturahim ke golongan-golongan kita. Salah, bersilaturahmilah kepada seluruh manusia, ya. Bahkan kita berbuat baik kepada lingkungan, ya. Kemudian tadi afsus salam, wa'atimut ta'am, wasilul arham. Kemudian yang keempat, sallu bil laili wan nasun niyam. Ya, salatlah kamu di malam hari, perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu siapapun kamu, punya jabatan, tak punya jabatan, tinggal dimanapun, kamu tuh hamba Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah terus menerus, ya, apalagi ini bulan puasa. Kita ini berada di hari Jumat, malam tadi adalah malam ganjil, ya. Mudah-mudahan doa-doa kita insya Allah, mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah. Amin. Jangan sampai kita lupa, kalau orang berpikir materi, ngapain saya harus bangun malam-malam? Ngapain saya harus buang waktu, capek-capek, dan sebagainya. Nah, ini padahal itu adalah pertemuan yang mahal. Pertemuan dengan Allah itu adalah pertemuan yang eksklusif, Ya. dan sangat mahal, yang tak semua orang merasakan nikmat setelah itu. Bagi siapa yang ingin mengambil nikmat hubungan itu, silahkan bangun di tengah malam. Ya. Sallu bil laili wan nasun niyam. Kemudian dengan 4 syarat inilah kamu bisa masuk surga dengan selamat, insyaallah. Amin. Jadi silaturahim itu memang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa beriman kepada Allah dan yaumul akhir, perbaiki silaturahim. Jadi sangat penting sekali, bukan hanya di bulan Ramadan ya. Setelah Ramadan nanti juga silaturahmi tetap harus terjalin dengan erat, Bapak, terutama kepada masyarakat ya, di dapil maupun tidak di dapil, Pak. Nah, kita lihat, Pak, di bulan Ramadan di daerah Kepri ini ada satu keunikan. Kan banyak orang menjual takjil itu, hampir di seluruh titik-titik yang ada di Tanjung Pinang nih, khususnya ibu kota provinsi, banyak sekali gitu. Masyarakat banyak yang menjual dan banyak pembeli. Ini kan peningkatan ekonomi ya, masyarakat. Nah, menurut Bapak ya, bagaimana kegiatan-kegiatan ini itu menjadi, ini ada silaturahmi juga, Pak. Ternyata saya sepertinya membeli takjil nih di Jalan Bali. Itu teman sekolah saya dulu yang jualan gitu. Oh, Atin ya. Saya kan membeli ke mereka. Ini ada dampak gitu. Nah, Bapak melihat dari sudut pandang sebagai anggota dewan, Pak, ini kegiatan-kegiatan Ramadan seperti ini. Saya ingat ya, saya semalam juga ke Jalan Bali ya. Jalan Bali, ke simpang Jalan Bali, Jalan Sumatera. Karena saya pernah tinggal di Jalan Bali tahun 83 sampai tahun 88 itu saya berperadaban di Jalan Sumatera, Bukit Semprong, Jalan Bali. Terus menemukan ada 2 orang teman satu kelas, udah sangat lama tak jumpa, sama-sama belanja beli takjil di Jalan Bali. Rupanya belanja takjil juga menemukan teman lama. Betul. Subhanallah ya. Silaturahmi itu ya ternyata. Ya. Ya. Makin banyak kita bersilaturahim, kita bisa bertukar nomor HP. Jangan pelit dengan nomor HP kita. Ya, saya tak pelit dengan nomor HP. Jadi saya ini nomor HP saya terbuka dan tak pernah ganti. Siapapun silakan boleh, ya. Tapi hati-hati kalau orang WA yang ada APK-nya jangan dibuka. Ya.
Nah, Bisa itu juga penipuan itu ya. bisa berbahaya, bisa rusak semua ini kita ya. Ya. Nah, ini juga penting bagi masyarakat yang baru punya HP, baru pakai, baru biasa memakai HP. Kalau orang kampung kami HP colet namanya. HP Jangan colet. digini-gini. Jangan dicolet. Kalau salah-salah terima bahaya ya, insya Allah. Ya. Jadi cerdas juga menggunakan HP-nya. Iya, harus cerdas, harus yang benar Pak ya, bukan untuk menipu gitu ya. Di bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya nih Pak, ada nggak satu kesan Bapak ketika menjalin silaturahmi dengan masyarakat ya, baik itu di dapil maupun tidak, itu ada nggak satu kesan atau momen yang tidak bisa Bapak lupakan gitu ya? Mungkin kita kan nggak pernah berbagi cerita nih, baru kali ini karena kita punya podcast, maka masyarakat bisa mendengar cerita Pak Hanafi, apa sih gitu momen-momennya. Bisa lama loh Bu Ica, kan ini biasa lagi ke mantan ini. Iya. Gimana Pak Hanafi? Jadi banyak hal ya. Sama hubungan kita dengan Allah, hubungan kita menghadapi satu keadaan itu berbeda-beda. Kita sendiri misalnya, ibadah kita di hari ini dengan ibadah kita besok hari dan ibadah kita di dahulu-dahulu itu berbeda kualitasnya. Iya. Sangat berbeda. Mungkin kita baru kita takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, kita bisa nangis. Di satu sisi, dan suatu saat, tapi di saat lain mungkin kok hambar sih. Biasa saja gitu ya. Jadi kualitas kita menghadapi satu keadaan tergantung suasana hati kita, keimanan kita. Maka pesan kami dalam melalui waktu-waktu kehidupan ini ya, karena waktu ini akan berlalu terus dengan cepat, waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Maka pertama, jangan sampai kita melupakan tajwid, penambahan iman, penambahan ilmu, penambahan amal, ya, sehingga umur kita berkah. Ya, ini penting. Tadi saya ulangi, pertama, teruslah perbaiki iman dan tambahlah iman kita. Walaupun iman ini susah juga. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga kering. Ya. Ya. Turun naik ya Pak ya. Kita maunya yang kering atau yang bagus? Tentu maunya yang bagus. Ya. Tapi tergantung kita sendiri. Ya. Ada rumusnya kata Rasulullah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Yazid bit ta'ah, yanqus bil maksiyah. Kita bisa bagus, bertambah kalau kita menambah ketaatan. Kita akan jadi kering, tidak bagus kalau ada maksiat. Maka sebisa mungkin jauhi maksiat. Sebisa mungkin ikut jalan yang benar. Nah, ini yang paling penting menurut saya supaya iman kita bagus terus. Oke, Pak Herman, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Herman sebagai Kasubag Humas. Selama menjadi Kasubag Humas, ya, apa fasilitasi kehumasan yang diberikan kepada anggota dewan? Ada nggak nih cerita-cerita gitu ya, atau apa pengalaman-pengalaman yang menjadi itu ya kenangan yang nggak terlupakan? Kan pasti banyak ya, banyak hal-hal yang di belakang layar gitu istilahnya. Ada nggak, Pak Herman? Sebenarnya ini lebih banyak saya sebenarnya mentestimoni ya pengalaman kawan-kawan itu, karena yang beliau yang langsung staf humas ya, interaksi langsung dengan pimpinan dan anggota DPRD. Nah, kalau cerita-cerita itu sangat banyak Bu Isya. Yang paling sebenarnya cerita-cerita sedihnya itu yang banyak, karena terkadang nih jadwal dan kegiatannya sifatnya kadang dadakan. Iya betul. Jadi beliau harus standby selalu staf ya. Jadi pagi di tempat tertentu, karena kebetulan misalnya maaf di Batam, bisa saja dia bergeser lagi ke daerah atau tempat yang lain, tetapi tetap di kota Batam gitu kan. Sedangkan kita pahami betul kemampuan staf kita, jumlah staf kita saat ini masih sangat tepat. Kurang. Saat ini untuk di Batam yang punya alat ya yang untuk memfasilitasi pimpinan dan anggota itu hanya cuma 3. Sedangkan di Tanjung Pinang juga sama 3. Nah, memang salah satu rencana dan program ke depan kami itu bagaimana meningkatkan juga sarprasnya gitu. Sarpras. Karena kehumasan. percuma kami meningkatkan melakukan training, in-house training rutin, tapi tidak punya tool ya, tidak ada alat gitu ya. Kan. Ya. Makanya itu harus seimbang ya.
sangat banyak cerita ketika beliau ditegur, maaf, mereka juga sering ditegur oleh anggota, kenapa masih pakai handphone, gitu kan? Motornya Kenapa pakai handphone pakai gitu ya. handphone? Jadi dia juga komplain ke saya, Pak, saya ditegur kenapa saya pakai handphone. Bilang aja lah handphone ini kualitasnya bagus juga sekarang nih, nggak ketinggalan amat lah teknologinya. Kenapa? Karena baterainya itu low, Kak. Karena dia sepanjang hari dia ngikutin itu, akhirnya ada kendala-kendala seperti itu. Nah, pandai kita menyampaikan itu dan permohonan maaf kita sampaikan ke anggota bahwa ini kita melakukan yang terbaik nanti ke depannya. Bisa ya Pak Napi ditambah anggaran nih untuk humas ya Pak Napi ya? Ya, ini betul, kan ya. banyak yang perlu diperbaiki, tapi kita fungsi itu akan dapat kita laksanakan sebaik-baiknya jika memang ada anggaran. Money follow function. Money follow function. Itu. Jadi sumber daya itu ada dua, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran gitu ya. Ya, tapi Harus itu memang- berbarengan. Tapi kita jangan mati tegak juga karena tidak ada anggaran. Ya, betul. Insyaallah. Tidak bergerak gitu Pak ya. Saya ada satu yang lupa saya sampaikan. Karena kebetulan itu kameranya error itu waktu itu, Kak. Cuman yang bisa hidup blitnya. Aku bilang blitnya saja, tapi backup pakai handphone. Supaya nampak seriusnya kamera tele. Yang itunya nampak serius, Pak. Hanya blit saja itu tak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu. Ini lucu Cuma ini. aja. Ternyata Pakai ada di cerita di belakang layar Pak Hanapi. Biar nampak. Bukan Pak Hanapi pada waktu itu, bukan Pak Hanapi ya? Kalau Pak Hanapi lebih santai kan, beliau orangnya sabar lah. Iya. Oke, nampaknya kita sudah panjang tadi berbincang dengan dua narasumber kita di hari ini. Tentu saja kalau kita ingin berbincang itu waktunya tidak pernah cukup, gitu. Tapi karena memang kita dibatasi oleh waktu, maka podcast pada hari ini mungkin akan kita akhiri. Akan tetapi sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, tentu kita ingin mendengar pernyataan dari Pak Hanapi atau ada kata-kata hikmah di Ramadan ini ya. Untuk masyarakat Kepulauan Riau. Pak, ini Pak, kata akhir Ya, Pak, apa itu? mari masyarakat Kepri, ini Ramadan tinggal 4 hari lagi. Ramadan ini suatu masa yang sangat-sangat mahal, ya. Karena mudah-mudahan Belum tentu berjumpa nih Pak tahun belum depan ya. tentu berjumpa di tahun depan, makanya persiapannya harus lama, ya. Kita berdoa kepada Allah sebelum sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Di Ramadan tak terasa, sebentar kali dah mau ninggalin kita. Mudah-mudahan Lailatul Qadarnya masih ada kesempatan, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi. Tapi walaupun Lailatul Qadar mungkin dah lewat dari kita, tapi hari-hari 4 hari lagi ini saya yakin juga hari-hari yang berkah, hari-hari yang bermanfaat. Jangan banyak tidur, ya. Jangan banyak santai. Kalau perlu kalau yang belum khatam Al-Quran, mari khatamkan, ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita renung, kehidupan kita ini pendek, tidak lama, ya. Kita ingin menjadi salah satu hamba Allah yang diterima di jannahnya nanti, insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Pak Nabi, terima kasih atas kehadirannya di podcast Sekawan pada hari ini di edisi bulan Ramadan ini Pak. Khusus sekali narasumbernya Pak Hanapi ya. Dan Pak Herman, kita berharap podcast ini ke depan menjadi inovasi yang keren di sekretariat DPRD, dan ada tadi inovasi-inovasi yang lebih keren lagi menyangkut pelayanan kehumasan. Dan tentu saja kami berdoa semoga di klub tim Bapak itu sukses, ya, Bapak lulus dengan nilai yang setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa masyarakat Kepulauan Riau, podcast kita pada hari ini sudah di penghujung. Kita berharap pertemuan-pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tetapi pertemuan yang akan rutin kita lakukan, apakah 1 bulan itu 2 kali atau 1 bulan 3 kali dengan berbagai narasumber daripada anggota Dewan Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.